Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rizka Cahyani dari kelompok 2 Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu tugas mingguan shift 1. Soal yang pertama adalah sebuah produksi pada PT Siko diukur 5 kali setiap harinya selama 8 hari berturut-turut. Spesifikasi untuk proses tersebut adalah panjang produk harus berada dalam rentang 100 kurang lebih 0,10 cm. Proses ini telah dikonfirmasi terkendali secara statistik. Hasil pengukuran terdapat pada tabel berikut ini. Subgrupnya yaitu X1 sampai dengan X5. Subgrupnya terdapat 5. Terus kemudian berdasarkan proses dan data hasil pengukuran yang didapat oleh PT Siko, maka lakukan analisis kapabilitas untuk proses tersebut. Yang A, berapa nilai CP, CPK, dan CPM? Yang B, interpretasikan bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya. Yang C, berikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh PT Siko berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu Nadia dan Mega selaku inspektur PT Siko tugaskan untuk melakukan pengukuran diameter komponen. Terdapat 3 komponen yang diukur yaitu komponen X, Y, dan Z. Setiap komponen diukur sebanyak 3 kali. Berikut adalah hasil pengukuran diperoleh oleh kedua inspektor tersebut. Di sini didapatkan yang terdapat dalam tabel bahwa inspektornya terdapat 2 yaitu Nadia dan Mega. Komponennya yaitu X, Y, dan Z. Kemudian komponennya diukur sebanyak 3 kali dan didapatkan hasil pengukurannya yang sudah dilakukan. Di sini, berdasarkan data hasil pengukuran yang didapat oleh kedua inspektor, lakukan analisis indeks J, R, dan R hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya, saya akan ke software Excel. Dari tabel kedua soal tersebut, yang sudah saya input ke dalam software Microsoft Excel. Di sini didapatkan bahwa subgrupnya X1 sampai dengan X5 sudah tertampil tabel untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, tabelnya inspektornya yaitu Nadia dan Mega, komponennya X, Y, Z, trialnya itu sebanyak 3 kali, pengukurannya sudah didapatkan hasilnya. Selanjutnya, saya akan ke software RStudio. Dan di sini sudah tertampil bahwa software RStudio. Yang pertama itu kita membuka software RStudio-nya, kemudian memilih file, new project, folder untuk file Microsoft Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian masukin sintaksnya yang pertama untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Mengaktifkan package library.xl library X1 library KCC, kemudian di run. Setelah di run yaitu kita akan menginputkan data untuk soal yang pertama dan kedua dari Microsoft Excel-nya. Soal 1, read XLSX, tuming 5, XLSX, sheet sama dengan 1, soal yang pertama. Soal yang kedua, read XLXX, tuming 5, XLXX, sheet kedua atau soal yang kedua. Kemudian kita run. Didapatkan bahwa soal yang pertama didapatkan 9 variabel dan soal yang kedua terdapat 4 variabel. Kemudian masukin sintaksnya dari soal yang pertama, informasi data, karena kita untuk mengetahui informasi apa saja yang didapatkan dalam data tersebut atau informasi yang terdapat dalam soal tersebut. Sini masukin sintaksnya informasi data, USL-nya itu 100 ditambah 0,10, LSL-nya 100 dikurang 0,10, dan targetnya yaitu 100. Kemudian kita run.
Sini didapatkan LSL-nya yaitu 99,9 dan targetnya 100, USL-nya itu 100,1. Kemudian kita akan menghilangkan kolom subgrupnya dikarenakan kolom subgrup adalah kolom yang tidak perlu digunakan dalam soal kali ini atau tidak penting untuk digunakan. Maka kita hilangkan dengan memasukkan sintaksnya, menghilangkan kolom subgrup data panjang produk soal 1 dalam tanda kurung kurawal ini, koma min 1, kemudian kita print data panjang produk. Setelah itu kita run, dan sini sudah tertampil tabel yang sudah kita hilangkan kolom subgrupnya. Kemudian kita akan menguji kenormalan dengan masukkan sintaksnya. Uji normal RBIN data panjang produk data yang pertama sampai dengan data panjang produk yang ke-8. Kemudian masukkan sintaksnya lagi sapiro.tes uji normal. Setelah itu kita run. Didapatkan nilainya yaitu W-nya sama dengan 0,982 dan P-value-nya itu 0,767. Setelah itu kita akan membuat peta kendalinya. Dengan masukkan sintaks membuat peta kendali QCC, data panjang produk, tipe X-bar, title-nya X-bar, chart, peta psiko, dan link. Kemudian kita run. Di sini sudah didapatkan number of groupnya sebanyak 5, centernya itu 99,99, standar deviasinya yaitu 0,0351 atau 0,035. Di sini grupnya itu ada lagi didapatkan LCL-nya itu sama dengan 99,95, UCL-nya itu 100,03, dan number beyond limit-nya 1. Kemudian number violation range-nya itu dengan 0. Setelah itu kita akan menghitung kapabilitas prosesnya dengan memasukkan sintaks kapabilitas proses capability peta kendali spec.limits CLSL USL target sama dengan target start sama dengan false. Kemudian kita run. Didapatkan bahwa nilai CP-nya itu 0,949, CPL-nya itu 0,915, CPU-nya itu 0,982, dan CPK-nya 0,915, CPM-nya itu 0,944. Di sini untuk soal yang pertama itu kan ditanyakan berapa nilai CPK dan CPM. Maka di sini sudah didapatkan indeks capability-nya atau kapabilitas proses sudah didapatkan. Ini dengan CPL-nya 0,918, CPU-nya 0,982, CPK-nya itu 0,915, dan CPM-nya 0,9443 atau 0,94. Nah, di sini untuk yang B-nya itu ditanyakan interpretasikan bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya. Untuk yang B ini nilai dari value CP-nya itu kan 0,949. Di sini kan nilainya kurang dari 1, maka tidak mampu memenuhi proses spesifikasi. Untuk yang C ini yaitu soalnya berikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh PT Siko berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Pada indeks kemampuan potensialnya ini diketahui bahwa nilainya kurang dari 1, maka akan dilakukan pengendalian proses yang sangat ketat dan penilaian pada produksi, rework, dan lainnya. Kemudian kita akan ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita akan yang pertama
memisahkan datanya terlebih dahulu dengan masukkan sintaksnya. Nadia X subset soal 2 inspektor Nadia dan soal 2 komponen X. Dan Mega X subset soal 2 inspektor Mega dan soal 2 komponen sampai dengan Z. Sama, X, Y, Z-nya itu sintaksnya sama dari yang pertama. Kemudian kita run. Setelah di-run, selanjutnya kita akan menghitung rentang range setiap kombinasi inspektor dan komponen yang disatukan dalam vektor. Dengan masukkan sintaksnya, vektor range Cmax Nadia X pengukuran kurang min Nadia X pengukuran, max Nadia Y pengukuran min Nadia Y pengukuran, max Mega X pengukuran min Mega X pengukuran, sampai dengan Z. Sintaknya pun sama. Setelah itu dapatkan bahwa vektor range-nya yaitu 1:6, 0,05, 0,01, 0,05, 0,03, dan 0,05. Setelah itu kita menghitung nilai rata-rata rentang untuk kombinasi inspektor dan komponen tertentu dengan masukkan sintaksnya R bar Nadia men vektor range 1:3 atau 1 sampai dengan 3, R bar inspektor Nadia komponen X dan Y, dan R bar Mega men vektor range 4:6 atau 4 sampai dengan 6, R bar inspektor Mega komponen X dan Y. Kemudian di run, didapatkan nilainya yaitu R bar Meganya 0,0433 dan R bar Nadianya 0,0366. Kemudian selanjutnya akan menghitung grand mean range dari nilai rata-rata rentang tersebut. R GM mean C R bar Nadia, R bar Mega, kemudian bawahnya R GM. Kemudian kita run setelah di input sintaksnya. Kemudian kita akan menghitung rata-rata setiap pengukuran dan satukan dalam vektor. Dengan masukkan sintaksnya, vektor F AFG, C Nadia X pengukuran, kemudian Mega X pengukuran sampai dengan Z. Sini sintaknya pun sama dari yang pertama Nadia X pengukuran sampai dengan Mega Z pengukuran. Hanya yang dibedakan yaitu komponen yang terdapat dalam sel tersebut, yaitu 3X, Y, dan Z. Kemudian kita run. Setelah di run, dapatkan vektor average-nya yaitu 1:6, 50, 50, 50, 50. Kemudian kita menghitung rata-rata dari nilai rata-rata pengukuran. Masukin sintaksnya, X bar Nadia mean vektor average 1:3, kemudian X bar Mega mean vektor average 4:6. Kemudian di run, dapatkan nilai X bar Meganya 50,002, X bar Nadianya itu 49,944. Atau bisa dibulatkan X bar Meganya 50,00 dan X bar Nadianya itu 49,99. Kemudian ke kombinasi nilai rata-rata pengukuran dengan memasukkan sintaks X bar C X bar Nadia, X bar Mega, kemudian kita run. Setelah itu, untuk menghitung perbedaan antar nilai maksimum dan minimum, kita masukkan sintaksnya X div max X bar kurang min X bar X div, dan kita run. Dapatkan bahwa nilai dari perbedaan maksimum dan minimum
nilai maksimum dan minimum ini nilainya yaitu 0,0077. Setelah itu kita ke selanjutnya untuk menghitung grand mean dari rata-rata tersebut dengan masukkan sintaksnya XGMN dalam kurung X bar. Kemudian dapatkan nilai grand mean-nya dari rata-rata tersebut yaitu 49,99. Setelah itu kita akan ingin mengetahui equipment variation-nya dengan masukkan sintaksnya N sama dengan 3 dari jumlah trial-nya, yaitu komponen yang dilakukannya itu komponen X, Y, dan Z diujinya sebanyak 3 kali. K atau G sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 jumlah komponen dikali dengan jumlah operator. Kemudian D, E, F 1,731 didapatkan dari tabel MSA dari 3 dan 6 yaitu 1,731. K1 1 per DEF. Kemudian citaran. Setelah di run ini, langkah selanjutnya kita akan menghitung EV-nya dengan masukkan sintaks EV RGM dikali K1 EV. Kemudian di run. Setelah di run didapatkan nilai 0,0231 dari menghitung EV-nya. Selanjutnya yaitu akan mencari nilai operation variation-nya dengan masukkan sintaks N sama dengan 3 dari jumlah komponennya. K atau G ini yaitu 3 dikali 2 sama dengan jumlah komponen dikali dengan jumlah operator. DAV sama dengan 1,731 dari tabel MSA 3 dan 6. K2 1 per DAV. Kemudian kita di sini didapatkan bahwa nilai K1-nya yaitu 0,5777 dan nilai K2-nya pun sama 0,5777. Setelah itu kita ke jumlah komponen dan jumlah trial. Kemudian sini N-nya itu 3 dan R-nya itu 3. Kemudian kita akan menghitung AV kuadratnya dengan masukkan sintaks AV kuadrat X div dikali K2 pangkat 2 dikurang AV pangkat 2 per N dikali R AV kuadrat. Pemutaran sini dapatkan nilai AV-nya yaitu min 3,91421 0,5 atau min 3,91. Setelah itu kita akan menjadikan nilai AV tersebut sama dengan 0 jika hasilnya negatif. AV kuadrat kurang dari 0 AV kuadrat. Kemudian di run dapatkan sudah sesuai nilainya itu 0. Kemudian kita menghitung AV SQRT AV kuadrat AV, kemudian di run dapatkan nilai 0. Setelah itu kita ke indeks RNR-nya itu RR SQRT F pangkat 2 ditambah AV pangkat 2, kemudian print RR dikali 100. Setelah itu di run didapatkan bahwa dari soal yang ketiga ini ditanya hasil pengukuran yang didapat oleh kedua inspektor berdasarkan analisis indeks GEX RNR-nya itu dari hasil pengukuran ini didapatkan 2,310803. Nah, atau dibuatkan dengan
2,31. Di sini sudah tertampil bahwa statistik dari kapabilitasnya yaitu LSA-nya itu 99,90 dan WSA-nya itu 100,10 dengan target sampai dengan 100. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.